Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Masruka dari kelas 7D Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman dengan NIM 210721100139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPS di mata kuliah Peramalan Bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Budi Susetyo, SSI ME. Pada mata kuliah Peramalan Bisnis kali ini ada sebanyak 10 materi yang akan dibahas yang sudah tertera pada peta konsep yang sudah saya tampilkan. Bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu linear programming grafis. Jadi linear program dengan metode grafis. Yang kedua, linear programming simplex. Jadi program linear dengan metode simplex. Yang ketiga, transportation method atau metode transportasi. Yang keempat, regression forecasting atau metode regresi. Yang kelima, game theory atau teori game, teori permainan. Yang keenam, location theory atau teori lokasi. Yang ketujuh, Hungarian method atau Hungaria metode. Yang kedelapan, network analysis forecasting atau analisis jaringan. Yang kesembilan, queuing theory forecasting atau teori antrian. Yang ke-10 yaitu exponential analysis. Jadi RPS dari peramalan bisnis terdapat 10. Untuk lebih jelasnya next slide ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu linear programming grafis. Indikator yang harus ditempuh oleh mahasiswa yaitu mampu memahami tahapan penggunaan metode grafis dalam linear programming dalam menemukan solusi optimum fenomena perancangan bisnis. Dalam teori linear programming grafis, materi pembelajarannya akan ditempuh yaitu terdapat pengertian, model, serta tahapan pengerjaan dari linear programming grafis. Metode linear programming grafis adalah metode untuk menyelesaikan pemrograman linear dengan menggunakan grafik. Jadi, metode grafis digunakan untuk pengoptimalan pemrograman linear dalam dua variabel. Selanjutnya, yaitu teori linear programming simplex, yang dimana indikator yang harus ditempuh yaitu mahasiswa mampu memahami tahapan penggunaan metode simplex dalam linear programming dalam menemukan solusi optimum fenomena perancangan bisnis. Dalam linear programming simplex, materi pembelajaran yang akan ditempuh yaitu mengenai pengertian, model, serta tahapan pengerjaan linear programming simplex. Untuk metode linear programming simplex yaitu metode algoritma yang dirancang untuk memecahkan masalah pemrograman linear yang bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif. Dan yang ketiga yaitu teori transportation method atau metode transportasi. Indikator yang harus ditempuh yaitu mahasiswa mampu memahami teknik penggunaan metode transportasi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, khususnya dalam bidang estimasi bisnis. Materi pembelajaran dalam metode transportasi yang harus ditempuh yaitu pengertian, jenis-jenis transportasi metode, teknik pembuatan transportasi, serta penerapan model transportasi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu metode yang keempat, yaitu regression forecasting,
Indikator yang harus ditempuh yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan teknis peramalan bisnis dengan pendekatan linear regression. Di sini, materi pembelajaran yang harus ditempuh dari regression forecasting yaitu pengertian jenis-jenis, teknik pembuatan regresi, serta penerapan model regresi dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi, teknik regresi yaitu teknik statistik yang menggunakan hubungan matematis antara variabel untuk memprediksi nilai di masa depan. Contohnya seperti memprediksi penjualan produk berdasarkan tingkat pendapatan rata-rata pelanggan dan korelasi antar harga produk dengan pesaing. Selanjutnya yaitu teori game. Indikator yang harus ditempuh yaitu mahasiswa mampu menerapkan teknik-teknik teori game dengan pendekatan strategi murni dan strategi campuran. Sedangkan materi pembelajaran yang harus ditempuh yaitu mengenai pengertian, teknik model strategi murni, dan teknik model strategi campuran. Game teori merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antar berbagai kepentingan. Contohnya, ketika karyawan menegosiasikan tindakan serikat pekerja seperti pemogokan. Selanjutnya yaitu metode yang keenam, yaitu location theory atau teori lokasi. Indikator yang harus ditempuh yaitu mahasiswa mampu memahami penggunaan forecasting location yang meliputi teknik metode analisis volume biaya, metode grid, dan metode transportasi. Materi pembelajaran yang harus ditempuh dalam teori ini yaitu pengertian, metode volume biaya, metode grid, dan metode transportasi. Lokasi teori atau teori lokasi merupakan ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya terhadap lokasi berbagai macam usaha, baik ekonomi maupun sosial. Selanjutnya yaitu teori yang ketujuh, Hungarian Method. Indikator yang harus ditempuh oleh mahasiswa yaitu mahasiswa mampu memahami teknik penggunaan Hungarian Method yang meliputi teknik maksimasi dan minimalisasi. Materi pembelajaran yang harus ditempuh yaitu meliputi pengertian, teknik maksimasi, dan teknik minimalisasi. Hungarian Method atau algoritma Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam metrik efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Selanjutnya yaitu Network Analysis Forecasting. Indikator yang harus ditempuh mahasiswa yaitu mampu memahami teknik penggunaan Network Analysis Forecasting yang meliputi teknik EFT dan LST. Materi pembelajaran yang harus ditempuh yaitu pengertian, teknik EFT dan LFT, yaitu network analysis yaitu serangkaian teknik yang menggunakan teori jaringan untuk menganalisis pengaruh jaringan sosial. Metode ini digunakan untuk mempelajari hubungan antar entitas dalam suatu jaringan. Selanjutnya yaitu Queuing Theory Forecasting. Indikator yang harus ditempuh oleh mahasiswa mampu memahami teknik penggunaan Queuing Theory Forecasting yang meliputi teknik single dan multi-channel serta variasinya. Materi pembelajaran yang meliputi pengertian, model, penerapan, model dalam kasus nyata dengan metode Queuing Theory, yaitu Queuing Theory Forecasting merupakan teori antrian atau cabang matematika yang mempelajari bagaimana antrian terbentuk,
berfungsi dan mengapa tidak berfungsi. Yang terakhir yaitu teori eksponensial analisis, yaitu indikator yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Mahasiswa mampu menggunakan teknik eksponensial smoothing yang meliputi model single, double, triple, serta memilih model terbaik di antara ketiganya. Materi pembelajaran yang harus ditempuh oleh eksponensial analisis yaitu pengertian model, penerapan model dengan bantuan berbasis software, yang dimana analisis eksponensial adalah salah satu analisis deret waktu yang merupakan metode peramalan dengan memberi nilai yang penghalusan pada serangkaian pengamatan sebelumnya untuk memprediksi nilai di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.